Hari ini saya akan jelaskan mengenai kapan atau waktu kapan, ya secara waktu ya, yang terbaik kalau misalnya kita ingin melakukan atau melaksanakan trading di forex market. Ya sebenarnya kalian bisa pakai dari indikatornya TradingView sih. Kalian tinggal cari session harusnya. Nah ini keluar semua session-sessionnya. Tapi dibanding saya nunjukin itu, saya akan lebih fokuskan kepada penjelasan yang simpel aja. Ini GBP USD teman-teman. So, kenapa sih penting banget kita tahu waktu yang terbaik buat trading? Jawabannya sebenarnya sederhana teman-teman. Karena kita itu mau masuk di dalam pasar yang lagi rame. Kenapa sih kita butuh masuk di dalam pasar yang lagi rame? Jawabannya sederhana. Semakin rame pasar, semakin liquid. Semakin liquid pasar, semakin kecil spread. Ya, dan kapan sih waktu terbaiknya? Normalnya adalah waktu atau momen ketika terjadinya overlapping. Jadi overlapping. Kenapa penting atau kenapa sih kita patokannya adalah ketika dia momen overlapping? Jawabannya sederhana. Overlapping ini adalah kondisi di mana pasar sebelumnya masih buka tapi menuju penutupan dan pasar selanjutnya sudah buka. Artinya tentu transaksi akan semakin besar karena kedua pasar yang besar tadi sama-sama terbuka. Contoh yang pertama adalah overlappingnya London Session dengan New York Session. Jadi itu di antara pukul 19 sampai 19.00 sampai 11 malam ya. Dan nanti ini bisa berubah-ubah waktunya teman-teman tergantung daylight saving time. Itulah kenapa kalian mungkin kalau misalnya trading di GBP USD, ketika dia bergerak masuk pukul 7 malam sampai jam 11 malam, itu ada perubahan yang signifikan. Dia jauh lebih liquid, jauh lebih banyak pergerakannya atas bawah, tidak melulu soal sideways saja, melainkan dia sudah bergerak menuju tren-tren yang sudah terbentuk. Jadi overlapping session di London Session ini penting. Kenapa sih? Karena ternyata overlappingnya di London dan New York Session ini adalah periode paling aktif dalam sehari. Dia volume tradingnya tinggi, volatilitasnya menguat, banyak banget berita penting ya, berita ekonomi yang keluar dari Amerika Serikat. Biasanya kan 19.30 atau 20.30 tergantung daylight saving time. Dan juga selain di Amerika Serikat, tentu ini di belahan Amerika ya, tentu Amerika dengan Kanada dan juga sebelum-sebelumnya ada berita dari Eropa, mungkin ECB ya kan, dan mungkin beberapa berita lainnya dari negara-negara Uni Eropa, itu juga termasuk. Terus apa yang terjadi kalau misalnya di overlapping seperti ini? Simple, spread akan jauh lebih kecil, pergerakan harga jauh lebih jelas, dan lebih mudah dianalisis. Lalu semisal di sesi London, terkadang sesi London itu juga salah satu sesi yang menarik sih. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat ketika London Open itu juga salah satu sesi yang bisa kita fokuskan. Kenapa? Sebab London itu pusat finansial terbesar di dunia ya, based on the data. Dia tuh hampir 30% dari volume harian forex terjadinya tuh di pukul 2 siang sampai jam 11 malam. Nah inilah waktu-waktu yang cocok mungkin kalian trading Euro USD, GBP USD, USD CHF atau pair-pair lainnya yang urusannya terhadap currency. Ya. Lalu tentu selain overlapping tadi, sesi New York juga sama teman-teman. Ya karena tadi kita ngomongin soal Amerika Serikat ya. Terus pertanyaannya adalah kapan kita perlu menghindari? Ya tentu jawaban sederhana saya adalah kalau kita mencari waktu yang dia lagi ramai-ramainya, maka waktu yang kita perlu hindari adalah kalau dia lagi sepi-sepinya. Pertanyaannya adalah kapan dia sepi? Kan pertanyaannya gitu. Oke lah, saya ngomong kita bisa trading di momen dia lagi ramai-ramainya, tapi sepinya kapan? Sepinya banyak. Contoh kita ngomongin pukul 4 pagi sampai jam 11 pagi. Memang Asia Session buka di situ. Atau Tokyo baru mulai aktivitas ya. Namun teman-teman harus tahu sesi yang utama yang dari belahan dunia barat itu tutup. Jadi tentu aktivitas tradingnya akan rendah, volatilitasnya minim, terus harga tuh cenderungnya bentuk sideways aja. Kecuali Senin pagi, ya itu beda teman-teman. Karena kan ngitung OTC dari waktu ketika lagi closing market. Tapi pasar sepi itu ya sampai jam 11 lah. Tapi ingat ini sepinya untuk beberapa pair yang memang fokus utamanya adalah pair major, GBP USD, Euro USD dan kawan-kawannya. Tapi untuk pair yang JPY tentu strong teman-teman. Strong pergerakannya ya karena sesinya sedang terbuka. Lalu kapan lagi sih waktu kita tidak boleh atau jangan dulu trading ya ketika mau rilis berita besar. Jadi high impact news yang rilis tuh perlu kita perhatikan dan jangan dulu kita masuk. Contoh NFP, contoh FOMC, atau misalnya contoh news CPI gitu. Kenapa sih? Ya jelas. Kita kan tadi mau trading itu normal teman-teman. Spreadnya normal, sedangkan pada saat rilis berita tentu spreadnya akan melebar. Pergerakan harga juga sangat fluktuatif. Akhirnya apa? Risiko dalam tradingnya semakin mengalami peningkatan. Lalu mungkin hari Jumat setelah pukul 1 jam 12 ke atas tuh menurut saya udah kurang bagus sih. Kenapa?
walaupun memang dia terkadang bergerak signifikan, tapi kadang likuiditas di dalam pasar tuh sudah mulai turun teman-teman. Jadi yang ada tuh cuma sebatas volatility aja. Dan kalian harus tahu dalam momentum penutupan minggu itu kan pasti ada trader-trader institusional yang sudah menutup posisi-posisi yang mereka miliki, termasuk sudah melakukan readjusting. Jadi menurut saya jam-jam seperti itu sih yang harus ditinggalkan. Dan teman-teman selalu ingat ya bahwa overlapping session, masuknya London session dan masuknya New York session adalah momentum yang paling bagus. Utamanya sih overlapping. Overlapping session ini menurut saya itu adalah salah satu jam trading terbaik. Makanya kalian lihat kenapa trader-trader itu banyak yang aktifnya di malam hari ya. Yang di Indonesia ya, kalau di luar negeri ya tentu di pagi hari. Kalau di Indonesia kenapa aktifnya di malam hari? Ya karena tadi tentu momentum tersebutlah yang dimanfaatkan. Kenapa market lagi ramai, volatilitasnya tinggi, likuiditasnya juga tinggi, sehingga pergerakan di dalam pasar itu bisa kita lihat secara jauh lebih objektif. Semoga membantu buat kalian semua.